Halo, Assalamualaikum. Dengar nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak? Dengar. Halo. Ya, Dokter dengar, Pak. Pak Dokter Muhammad belum datang. Assalamualaikum, Pak Dokter Muhammad. Masih proses, Pak. Waalaikumsalam, masih proses, Pak. Beliau, Pak. Nanti dengan Rian nanti. Beliau menyusul gitu bilangnya. Oh gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Suaranya dengar ya? Iya benar Pak. Ini tenggorokan saya tiba-tiba radang saya, jadi saya nggak bisa suara keras ini. Tiba-tiba ini sangat tidak nyaman. Baik, ini kita sharing saja ini ya, bahwa saya kira hidup di era disrupsi yang serba cepat ini, semuanya punya tantangan. Jadi tidak hanya mahasiswa yang berorganisasi, mahasiswa yang aktivis, tapi semua manusia ya, saya kira itu juga mau tidak mau harus beradaptasi, menyesuaikan dengan era 4.0 sampai menuju civil society, menuju 5.0 itu. 4.0 menuju 5.0 ini ya keniscayaan, dinamika yang merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau dalam studi filsafat atau dalam studi hukum begitu, materi yang menjadi kajian filsafat itu ya sepanjang manusia itu ada dan sepanjang manusia itu berpikir, maka sepanjang itu pula kehidupan akan jalan. Ya, kalau orang filsafat, kalau orang hukum dia mengatakan you be societies, I be ayus. Selama masih ada masyarakat, ya situ ada hukum dan seterusnya begitu. Nah, kalau kita berbicara dari teori itu, maka tentu perkembangan dunia itu nggak bisa ditolak, nggak bisa ditepis oleh siapa, tapi semua itu harus dimanage seperti datangnya era 4.0 ini. Jadi paling tidak dan merubah segalanya. Cepat dan merubah segalanya. Percepatan dan perubahan itu, kalau kita manusia ini, alam, termasuk kalau bicara konteks mahasiswa ini, bagian kecil lah ya, bagian dari kelompok yang merespon era disruption atau era
4.0 itu. Setidaknya saya membuat gambaran secara singkat bahwa era disrupsi atau era 4.0 ini akan memberikan dampak 4 poin ya. Pertama, era itu akan menjadikan pengusaha atau industri yang besar, nah itu cepat punah. Ini tantangan besar. Jadi saya tahun 2005, saya cerita ketika saya di Jakarta S2 itu, siapa yang nggak tahu taksi Bluebird itu? Semua orang tahu taksi Bluebird. Keluar mana selalu setiap jalan gang-gang lorong itu ya dipenuhi taksi Bluebird itu. Tapi kita tidak tahu, tiba-tiba saja perusahaan yang sebesar Bluebird yang nyaris menguasai Indonesia itu tiba-tiba dengan mudahnya itu kukut, bangkrut, gulung tikar karena dampak itu disrupsi, dampak 4.0. Siapa yang dikalahkan seorang anak yang dianggap muda kecil, Nadiem Makarim, dengan aplikasi Gojek. Jadi ini keniscayaan. Jadi kita harus hati-hati. Era disrupsi itu semuanya bisa berubah dengan cepat. Cepat berubah. Termasuk bisnis-bisnis yang besar, bisnis-bisnis yang misalnya konvensional atau bisnis-bisnis yang bermodal besar, membutuhkan lokasi besar. Itu tantangannya harus siap musnah, hancur, bangkrut. Karena yaitu era disrupsi cepat. Yang kedua, jadi kalau yang pertama tadi saya mengatakan bisnis pengusaha-pengusaha besar itu gampang musnah. Itu karena era disrupsi. Yang kedua, era 4.0 ini akan melahirkan profesi-profesi baru. Jadi akan banyak profesi-profesi baru yang lahir. Apapun. Kalau kita membaca ya di negara-negara maju Eropa itu, kenapa banyak pekerjaan baru sebenarnya? Itu kan karena manusia itu semakin banyak, lalu kebutuhan meningkat. Tapi banyaknya kebutuhan ya, meningkatnya kebutuhan itu tidak diimbangi dengan jumlah penduduk di sana. Ini problem. Meskipun tadi manusia juga meningkat ya, tapi lebih meningkat kebutuhan manusia daripada peningkatan produktivitas atau kelahiran manusia itu. Nah, karena kemudian orang berpikir, orang pingin enak, orang pingin hidup sederhana, mewah, orang pingin banyak keinginan. Untuk mewujudkan keinginan itu, mereka berpikir, haruskah saya interaksi dengan manusia? Dengan manusia, apakah saya bisa memanggil, menyuruh? Nah, sementara manusia-manusia sudah pada bekerja semua, sibuk semua, harus bagaimana? Ini kan problem. Maka mereka akhirnya harus menciptakan teknik langkah khusus bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi di tengah kurangnya tenaga-tenaga dari manusia itu. Maka akhirnya mereka menciptakan berbagai macam teknik, termasuk membangun jaringan online, membangun robot, macam-macam lah. Jadi akhirnya orang itu ya benar-benar di sana itu harus bisa
adaptasi dengan berbagai macam profesi baru. Jadi sarjana pendidikan, sarjana hukum, kita nggak bisa idealis nanti. Sarjana hukum harus bisa hukum, sarjana pendidikan harus tidak bisa. Sarjana hukum nanti yang dihadapi bukan masalah hukum saja. Sarjana pendidikan yang dihadapi bukan masalah pendidikan saja. Maka ini kadang-kadang ya ini menurut saya ya selaras dengan kebijakan 3 semester boleh kuliah di fakultas atau di prodi lain, bahkan di kampus lain. Karena ini memang tuntutan era disruption itu, di mana manusia itu akan berhadapan dengan berbagai ratusan bahkan ribuan profesi-profesi baru. Ini harus kita ada. Apalagi ini mahasiswa yang aktif di organisasi, mau ngapain? Kalau dia nggak peka dengan profesi-profesi baru yang muncul di sekeliling kita, ini kan harus disiapkan. Dulu orang mau beli mie ayam misalnya, harus datang rombongan ke tempat mie ayam yang favorit. Sekarang nggak harus. Bagaimana mie yang favorit itu kalau misalnya kemudian diorder sekian puluh biasanya, sekian ratus biasanya, kalau masa online dia diorder sekian ribu pembeli. Tidak mungkin dong dia membesarkan atau meluaskan tempat jualannya online. Dia justru semakin hanya butuh lokasi untuk masak, tapi butuh tenaga yang semakin produktif. Selain itu juga butuh mobilitas. Akhirnya lahirlah peluang menjadi Gojek. Jadi banyak profesi baru. Nah, profesi baru itu di mana-mana. Mahasiswa juga begitu, yang aktif di organisasi, apa diskusi di kampus, harus ngurusi mahasiswa, ngurusi teman itu. Apakah sebatas normatif seperti itu? Nah, harus mampu berkreasi bagaimana peka terhadap lingkungan perubahan sosial masyarakat itu. Karena di sana banyak sekali profesi-profesi yang memungkinkan, profesi-profesi yang muncul. Baru banyak sekali. Itu salah satu. Yang kedua, dampak dari era disruption. Yang ketiga, kita akan hati-hati dengan tantangan era disruption itu. Karena apa ya? Perusahaan-perusahaan yang begitu besar itu pelan tapi pasti, tadi saya sampaikan di awal ya, itu akan mengalami kepunahan, tumbang itu era disruption. Hari ini saya kan kebetulan orang Jepara ya. Bisnis Jepara itu dulu luar biasa ya, namanya furnitur itu. Punya kontainer, kirim keluar mana-mana. Sekarang enggak. Dulu untuk menjadi pengusaha itu harus modal ratusan juta. Beri peralatan mesin untuk memberi. Sekarang enggak. Makanya karena orang bisnis sekarang dengan mudah, maka toko-toko yang sudah besar, yang sudah mapan, yang modalnya sudah ratusan sampai miliaran itu sekarang bangkrut. Karena anak-anak muda, anak-anak kecil, acak-acak kemarin sore itu sudah bisa buka bisnis. Nah, itu efek dari disruption. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang. Nah, ini juga ada yang harus dipikirkan oleh semuanya ya, termasuk mahasiswa yang aktif di organisasi itu. Bagaimana peka menyikapi perubahan ya, termasuk tadi ya, bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang bermodal besar itu. Yang keempat, nanti era disruption itu akan marak dengan bisnis online. Sekarang semuanya online, jual beli online, makanan online, apalagi era sekarang ya. Bahkan sekarang kita mengenal prostitusi itu loh online. Nah, ini semuanya berbasis online. Ini efek dari era disrupsi, era 4.0. Nah, kalau kemudian bisnis kita sekarang manual, kita misalnya aja gaptek, mahasiswa tidak bisa menggunakan aplikasi misalnya fintech, tentang aplikasi
yang ada di dalam Basnas, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam pengadilan, dalam proses kependudukan, semuanya itu kalau kita nggak, bahkan sekarang mau registrasi berbasis online. Jadi dunia online, dunia maya sekarang itu menjadi dampak dari era disruption ya 4.0 yang itu menjadi lahan besar. Nah, kita sekarang lihat siapa yang terkaya di Indonesia saat ini. Muncul anak-anak muda baru, YouTuber. YouTuber itu ternyata anak yang hanya kerjaannya itu megang HP, utak-utik itu sekarang ternyata anak SMA itu ada yang sehari itu 10 juta, bayangkan. Sehari 10 juta. Itu bukan berarti hal yang mustahil. 10 juta per hari, 5 juta per hari itu bukan yang aneh, bukan. Tapi itu salah satu hal yang sangat wajar di era disruption itu. Nah, tinggal mampu enggak manusia itu, mampu enggak kita, terutama tantangan mahasiswa itu, mampu enggak memanage perubahan itu. Nah, itu salah satu dampak dari era 4.0. Jadi bisnis online ini menjanjikan luar biasa. Nah, saya saja termasuk pengamat bisnis di kota saya Jepara itu, perusahaan-perusahaan yang dulu besar sekarang mulai bangkrut itu. Kenapa bangkrut? Karena dihajar sama anak-anak muda kecil yang masih kuat semangatnya, megangnya laptop Android itu, dia bisa nembus pasar global itu. Bahkan ada tetangga saya itu anak putri biasa hanya modal HP itu dia orang nggak tahu kerjanya apa. Awalnya nggak ngira kan, anaknya Mbok Rondo kerjaannya bawa HP Android, sekarang jadi orang kaya, mobilnya Pajero, Fortuner itu karena ternyata dia mempunyai kemampuan memahami dinamika bisnis online itu, sehingga hanya sepi, hanya ada datang barang pergi, datang pergi, pokoknya yang kecil awalnya. Sekarang bisnisnya luar biasa, dia nggak pernah ketemu orangnya. Ya cukup kepercayaan dengan aplikasi yang ada itu. Nah, yang paling gampang itu ya sekarang YouTuber itu lomba-lomba membuat audiovisual yang paling menarik, tampilkan di YouTuber, semakin banyak pengikutnya, banyak yang subscribe, akhirnya jadilah YouTuber muda-muda itu ya salah satu dampak era disrupsi 4.0 yang harus diwaspadai. Bisnis online, jadi kalau memang mau sukses sekarang harus punya semangat nyali bisnis online. Ya jangan mikir gini, wah katanya wama min dabatin fil ardi illa rizquha, rezeki itu semuanya akan ditanggung oleh Allah. Oh iya, itu doktrin agama. Tapi kita nggak bisa seperti itu. Doktrin agama yang mengatakan yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa ya akan berilmu, bertakwa akan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Ya ilmu itu yang dimaksud di sini ya. Allah itu akan memberikan kemuliaan, memberikan kesuksesan, memberikan derajat yang terhormat kalau mahasiswa itu banyak ilmu, ya, termasuk ilmu jaringan, internet, ilmu-ilmu tentang online, aplikasi-aplikasi itu merupakan keniscayaan. Dan saya kira era mahasiswa, terutama yang aktif di organisasi itu harus menjadi pilot project, menjadi pionir lah ya untuk selalu menjadi yang baik begitu ya, supaya responsif terhadap era 4.0. Nah, kemudian yang kelima, dampak dari 4.0 ini adalah masif open online doors. Jadi orang sekarang itu nggak kayak dulu. Dulu zaman saya, mahasiswa itu kalau membuat tugas, bingungnya setengah mati. Ya, mantri harus antri ke perpus. Pinjam aja gantian, fotokopi satu buku di fotokopi sekelas, antri sampai bukunya itu rusak. Sekarang enggak lagi. Dosen mahasiswa membuat artikel buku
Ya cukup, karena sumber-sumber di dunia maya, di internet itu sekarang ratusan bahkan jutaan. Mau info apa saja itu ada dalam dunia online itu. Nah, kalau kita kemudian tidak menguasai dunia online, tidak wah ya jelas ketinggalan. Jelas ketinggalan. Nah, termasuk tantangan terbesar mahasiswa kita, mahasiswa IAIN itu di situ. Belum lagi kalau ini ya kita tarik dalam konteks agama. Misalnya studi agama, ada yang radikal, liberal, konservatif, moderat, itu sekarang semua studi-studi seperti itu menggunakan internet. Web-web yang dianggap abal-abal ya. Situs-situs yang kemarin ramai diblokir oleh Kementerian Info dan Komunikasi itu karena mereka bagian dari efek era disruption, eranya serba cepat. Bahkan sekarang ini ya orang mau belajar agama, itu sekarang dia mengatakan, wah ini nggak harus di pesantren. Ada yang mengatakan begitu. Maka muncullah ustadz ya yang abal-abal itu, ustadz yang nggak pernah mondok dari sumber-sumber yang sudah ada di dunia maya, ya katanya ya mungkin itu yang dimaksud langsung dengan Jibril ini kan dunia maya. Nah, ya mungkin saya tidak tahu orang yang mengaku seperti itu, ada ustadz yang mengaku belajar dari Jibril langsung atau mungkin dari langsung dari Allah ya, karena dia memang nggak ketemu orang, nggak ada ustadznya, nggak ada kiainya, nggak musafah, ya dia hanya melihat ini open online course ini. Jadi sumber-sumber yang penting itu sekarang luar biasa. Makanya mahasiswa sekarang dalam buat makalah, artikel itu tinggal duduk manis di depan kursi, siapkan kuota, nah itu bisa jelajah kemana-mana. Seperti mau kita melihat Amerika hari ini, nah tinggal klik duduk di depan. Mau lihat tampilan hari ini di Turki, di Maroko, di Masyrik, Maghrib, semuanya itu sekarang ada. Nah, ini fakta ya, fakta yang harus kita pahami. Nah, kalau kemudian perubahan yang seperti itu tidak kita pahami ya wassalam. Jadi kita boleh mengatakan bahwa perubahan itu kejam. Iya, memang kejam. Orang yang tidak peka terhadap perubahan, dia akan tergilas. Dia akan tergilas dan tergilas. Itu era 4.0 ya. 4.0. Nah, kalau kita bicara tentang society ya, masyarakat di era 5.0 itu juga sebenarnya lanjutan ya dari era 4.0 ya. Jadi 5.0 ini lanjutan, karena ini akan membentuk masyarakat yang adaptif. Masyarakat adaptif itu apa? Ya masyarakat yang selalu bisa merubah dan menyesuaikan diri. Besok itu kepakaran itu, nah ya mulai sekarang lah. Kepakaran itu sekarang sudah tidak menjadi idola. Dulu zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an itu kalau ada tokoh itu kan diidolakan. Wah, idola pemikir hebat. Sekarang enggak. Coba itu. Tanya sekarang anak-anak muda yang lulusan SMA itu. Nanti mengidolakan siapa? Enggak ada idola. Idola itu ya sesaat. Siapa yang diidolakan? Saya mengidolakan misalnya Ayu Ting Ting. Misalnya saya mengidolakan siapa? Pia Palen misalnya. Saya mengidolakan Dewi Persik. Itu sesaat. Dan itu tidak bisa menjadi idola yang kemudian begitu kuat mempengaruhi selamanya kayak orang dulu, itu enggak. Menjadi tempat yang diikuti total itu enggak. Orang itu nanti akan pilih-pilih.
oh kalau soal fashion aku kayaknya pilih ini. Aku kalau soal apa namanya makanan aku pilih apa namanya idola aku itu. Fan saya itu, ngefans saya ke sana. Itu begitu. Jadi salah satu dari tanda-tanda era 5.0 itu nanti orang ya itu tidak akan mengidolakan orang secara permanen, tidak akan mengidolakan tokoh secara permanen. Nah, ini akan berdampak ya kalau kita tarik dalam konteks agama, maka orang belajar agama itu nanti akan suka-suka, suka-sukanya. Jadi agama itu ya suka-suka. Nanti yang cocok ya dipilih. Kalau nggak cocok ya, wah nggak cocok, pilih yang cocok aja. Itu begitu. Kalau cocok ya, kok saya pilih cocok ya, diikuti. Kalau enggak ya. Karena apa? Begitu terbukanya sumber-sumber tentang agama. Nggak bisa. Jadi sekali lagi era 5 ya, 0 itu nanti memang era yang menurut saya ya cukup mengerikan ya, karena orang itu nanti benar-benar akan tunduk pada teknologi. Nah, situ nantilah perannya agama. Jadi agama itu nanti harus benar-benar rasional. Agama harus menyatu dengan sains. Jadi orang jangan hanya disuruh, "Hai, kamu jangan mencuri." Tapi tidak ada teknologi yang mendukung untuk tidak mencuri, ya tetap mencuri. Maka agama itu kalau nanti mau eksis, janganlah mencuri. Maka agama harus menjadi sains, harus mampu melahirkan teknologi. Bagaimana orang itu tidak hanya melarang tidak mencuri atau hanya melarang bersedekah saja, tapi tidak ada teknologi yang mendukung manusia beragama itu supaya sedekah. Tidak ada teknologi yang mendukung supaya manusia itu tidak mencuri. Ya kalau seperti itu, ya maka agama itu ya menjadi hal yang sifatnya itu ya suka-suka. Dan sekarang sudah terbukti, terutama di daerah industri itu. Bangun masjid bagus ya, tapi kita lihat aja. Pepetan masjid, pepetan pondok, musola itu belum tentu orangnya rutin jamaah ke masjid. Dan jangan dikira ketika dia tidak rutin ke masjid, dia jelek agamanya, nggak bisa sekarang. Mengukur orang beragama di era 4.0 sampai kepada 5.0 itu sekarang nggak bisa seperti itu. Dan itu, nah yang menarik ini saya punya catatan yang menarik. Ada sebuah lembaga riset di internasional namanya PricewaterhouseCoopers internasional itu ya. Dia mengatakan bahwa di Amerika itu dan di Jerman, Inggris itu karena perubahan disrupsi dari 4.0 menuju 5.0 itu sekarang ini 38% itu di Amerika orang pada kehilangan pekerjaan. Iya betul. 38. Di Jerman itu ada 35%. Di Inggris 30%. Bayangkan. Dan ada 21 pekerjaan, ada 21% yang hilang di Jepang. Lu bayangkan. Nah terus sekarang kita tahu siapa yang paling mahir menguasai teknologi ya Cina. Nah, ini kalau kita bicara 5.0. Nah maksud saya dari penjelasan kita, penjelasan tentang era 4.0 sampai 5.0 ini ya. Kita ini kuliah di IAIN. Apa yang kita terima? Kita memahami yang kuliah di Fakultas Hukum misalnya, Fakultas Syariah. Anda mempelajari hukum zakat, Anda mempelajari arbitrase, Anda mempelajari hukum perikatan, Anda mempelajari hukum acara, Anda mempelajari sejarah peradilan di Indonesia dan seterusnya. Itu untuk apa? Coba. Apakah setelah Anda paham itu selesai normatif? Oh, tidak bisa, cukup. Dan itu
baru menjadi modal dasar. Sarjana itu modal dasar yang sangat dasar. Jadi kita nggak bisa idealis, lulus SH, SPD, kemudian nanti di depan kita lulus banyak pekerjaan mengajar, banyak pekerjaan hukum, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, yang sukses itu nanti siapa? Yang sukses di era 4.0 sampai 5.0 sebagaimana riset yang dilakukan oleh Swiss Cooper International di Amerika, Jerman, dan Inggris, dan di Jepang itu adalah nanti siapa yang sukses? Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat. Itu. Dengan lingkungan di mana dia tinggal. Jadi kalau misalnya sarjana hukum ya, alumni IAIN. Ya di kampus ini belajar fikih siasa, politik, hukum perikatan. Itu nanti kalau kemudian selesai, wah di luar banyak peluang bisnis apa. Anda tidak peka bagaimana, bisnisnya kok Gojek semua misalnya, terus Anda berpikir idealis loh. Saya itu dulu belajar hukum perikatan, saya itu belajar hukum arbitrase syariah. Lah kok ini nggak ada orang yang konsultasi tentang bagaimana ini konflik bisnis saya ini supaya segera selesai. Enggak bisa begitu. Maka berpikir itu harus hidup, harus dinamis. Itu orang yang sukses. Nah, maka betul ya. Riset ini saya setuju bahwa tantangan mahasiswa yang aktif di organisasi itu, terutama sebagai organisasi pengkaderan di kampusnya, baik itu PMI, HMI, IMM, kami semua, itu jauh lebih besar. Kalau nanti organisasi itu tidak mampu ya menghadirkan satu program terobosan sebagai pengawal semua mahasiswa yang di kampus, ini mahasiswa akan malas organisasi. Ngapain organisasi? Apa untungnya? Nggak ada itu. Kalau dulu zaman ketika 70-an, 80-an itu saya dikasih doktrin sama senior aktivis di PMI atau HMI misalnya. Supaya nanti organisasi ini bisa maju besar, itu figur-figur top leader mahasiswa yang di situ harus benar-benar sampai yang ekstrem itu begini. Untuk menjadi aktivis yang betul-betul bisa mengembangkan organisasi, itu dulu pernah bilang begini senior, top leader jangan punya pacaran, begitu. Harus menunjukkan dedikasi yang positif di semua anggota magang. Dulu begitu, sekarang nggak bisa. Sekarang organisasi ekstra, kegiatan ormas-ormas mahasiswa itu harus mampu menghadirkan satu terobosan apa kegiatan-kegiatan pengkaderan, termasuk misalnya kalau di PMI itu ada Mapaba, ada PKD, itu desainnya harus ke sana. Jangan mengembangkan organisasi kemahasiswaan di era disruptif seperti ini kok masih seperti dulu. Misalnya materi Mapaba ya, keaswajahan. Misalnya kalau di HMI itu ada LK1, ada LK2. Ya kalau LK1, LK2 materinya masih doktrin, kemudian kemahasiswaan, terus manhaj berpikir itu terus ya itu penting tapi nggak seperti dulu. Kalau itu penting total militan sekarang. Itu menjadi penting karena sebagai pintu saja. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana organisasi mahasiswa itu mampu menghadirkan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Kalau organisasi-organisasi mahasiswa itu tidak mampu menghadirkan kegiatan-kegiatan program pengkaderan yang responsif yang dibutuhkan oleh mahasiswa era disruptif sekarang, maka nanti ya rayon, komisariat, cabang itu hanya tinggal nama saja. Itu yang harus diwaspadai. Maka menurut saya untuk menjadikan organisasi mahasiswa itu tetap eksis sebagai kegiatan atau sebagai kelompok mahasiswa yang benar-benar berintelektual ya, mencetak intelektual, itu pola pengkaderan di organisasi mahasiswa itu harus dirubah, wajib dirubah.
mulai dari Mapaba, mulai dari PKD, PKL, dan seterusnya itu harus dirubah. Begitu juga LK1, LK2, LK3 harus dirubah. Kalau tidak dirubah, maka dalam analisis saya, ya fanta diri tunggu aja. Nanti hanya ada camp-camp itu yang isinya hanya, mohon maaf, nanti malah justru hanya ditempati oleh mahasiswa-mahasiswa yang sangat pragmatis, mahasiswa-mahasiswa yang hanya oportunis, mahasiswa-mahasiswa yang hanya undal-undul di kampus. Nanti dia akan kalah jauh dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak menjadi aktivis. Ini tantangannya begitu. Karena dia nggak menjadi aktivis, dia peka dengan perubahan, dia sangat cepat menguasai perkembangan bisnis, sangat peka menguasai profesi baru dalam dunia sosial, sangat peka terhadap bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu dengan tantangannya dan memahami bagaimana bisnis online serta sumber-sumber ilmu itu sekarang semuanya sudah ada dalam dunia online itu. Lah kalau PMII, HMI, IMM itu ya sudah tidak mampu lagi menghadirkan sebagai sumber yang positif, lah ngopo ditunggu nih? Apa atau saya untuk organisasi tidak penting. Akhirnya mendingan pulang pergi kampus baca di kos. Di kos itu sudah mendapat ilmu yang luar biasa. Kalau mau mendengarkan ceramahnya Pak Itmam, mendengarkan ceramahnya Pak misalnya siapa, Pak orang-orang itu sekarang tinggal klik di kamar YouTube sudah selesai. Bahkan sekarang ada mau kuliah apa, kuliah arbitrase, mau bicara tentang strategi perjuangan, nilai dasar perjuangan. Nggak usah kumpul-kumpul di organisasi ekstra kampus kayak zaman saya dulu. Sekarang di kamar udah selesai. Nah, jadi begitu ya. Saya kira ini sebagai gambaran awal saja. Jadi era 4.0 menuju 5.0 ini adalah era yang sangat cepat. Setidaknya tadi saya jelaskan ada 5 ya. 5 indikator. Pertama, saya ulangi, yaitu siap-siaplah era industri yang cepat, banyak bisnis-bisnis yang bagus, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. melakukan profesi baru dan perusahaan yang Perkenalkan, nama saya Ali Mahmudi dari Prodi Hukum Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh beliau Dr. Muhaimin Naik. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum. Oke, halo. Nanti untuk tanya jawabnya di sesi yang terakhir ya. Ini untuk materi kedua akan disampaikan ke materi yang kedua ini adalah beliau Dr. Muhaimin Naik. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah. Jenjang pendidikan beliau S1 di di Nurul Jadid pesantren. Beliau nyantri pun juga kuliah S2 di Indonesia, S3 pun di Indonesia juga. Pengalaman organisasi beliau dulu pernah menjadi Kaprodi Hukum Keluarga Islam di IAIN Jember, terus juga di PMII selaku Madindra, dan juga dosen di IAIN Kudus. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan Pak Muhyiddin, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya saya sampaikan salam, bukan salam dalam arti salam dalam arti tidak ketemu, karena sekarang ketemu di dunia virtual sama Muhammad Sohibul Itmam. Ini adalah merupakan tokoh mahasiswa pada saatnya, ya, tokoh
Karena menjadi seorang teoritisi sosial, tapi beliau adalah aktivis sosial. Jadi bukan hanya secara teoritik konsep, tapi juga beliau adalah menjadi pelaku. Dan tentunya apa yang beliau alami pada saat itu adalah satu hal pengalaman yang cukup buat kita untuk mengadopsinya. Jadi dulu kalau ditanya tahun 2000-an ya Pak Itmam ya, Pak Dr. Itmam ya, kalau ditanya siapa Pak Itmam, maka semua akan dari jajaran mahasiswa dan dosen pasti ada mengenalnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DEMA Fakultas Syariah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman terkait dengan hal-hal yang kita alami pada saat menjadi komunitas mahasiswa, dan kemudian bagaimanakah kita kemudian bisa memproyeksi atau membuat satu konstruksi bangunan gerakan mahasiswa yang ideal pada saat kita dalam suasana era revolusi industri atau era 4.0 atau berubahnya atau berkembangnya dunia, di mana kemudian dunia itu fluid atau bisa disederhanakan dalam bentuk smartphone atau salah satu ciri khasnya era era revolusi industri salah satu ciri khasnya yaitu semua yang ada pada dunia itu kemudian bisa orang tertentu. Jadi data-data yang terkait dengan dunia itu kemudian bisa dibuat dalam bentuk bank data atau bank data ya. Semua hal yang terkait dengan perkembangan dunia ini kemudian lalu bisa di cloning dalam bentuk sistem yang paling sederhana. Bayangkan kita sistem perkuliahan kita itu kemudian sudah bisa dilempit dalam mengikuti sebuah seminar dalam bentuk acara kumpulkan dalam satu laptop. Laptop kita sudah menampung berbagai macam orang ini. Ada sekian 46 orang. Tanpa harus kita berkumpul. Dan itu mungkin membutuhkan biaya yang sangat mahal. Inilah beberapa penanda daripada berubahnya zaman, berubahnya dunia melalui revolusi yang kita sebut dengan revolusi industri itu yang sekarang sudah pada titik keempat ya, jadi ada 4 tahap sudah. Dan katanya sebagian para tidak akan berlangsung lama, akan disusul oleh revolusi kelima. Maka ini salah satu menjadi pemicu munculnya atau akan segera disusulnya revolusi kelima. Revolusi kelima. Tidak tahu nanti apa bentuknya, itu akan kita tunggu perkembangan berikutnya. Tapi tanda-tanda ke arah itu kemudian sudah kita lihat pada saat ini.
manusia kemudian bisa diambil alih oleh robot dan buat undangan sekarang atau arsip-arsip nggak perlu numpuk di satu gudang. Sekarang sudah kita kirim PDF-nya dan kemudian bisa diakses oleh semua orang. Artinya apa? Integrasi antara berbagai teknologi. Jadi siapa namanya? Revolusi industri ini yang keempat ini adalah terintegrasinya atau tersatukannya berbagai macam teknologi dengan satu sistem, dan kemudian lalu bisa kita jadikan sebagai menjadi satu temuan bahwa betapa kemudian fungsi-fungsi kemanusiaan atau fungsi-fungsi tenaga manusia itu menjadi. Kemudian pada sisi yang lain kita dihadapkan kepada bagaimana format baru siswa ketika eranya seperti ini, era revolusi industri yang keempat ini, di mana kita tahu bahwa ada beberapa fungsi utama dari keberadaan mahasiswa. Kita ingat bahwa mahasiswa itu adalah merupakan prophetic minority, yaitu mahasiswa itu mengemban satu prophetic minority, golongan kecil dari mahasiswa keagamaan. Nah, salah satu fungsi sosialnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan sosial. Nah, dari posisi sebagai prophetic minority itu atau minoritas bisa menjalankan fungsi kenabian, lebih detail terhadap fungsi-fungsi itu. Minimal ada, jadi yang pertama mahasiswa itu sebagai prophetic minority. Prophetic itu kenabian, minority itu minoritas. Jadi minoritas masyarakat yang berfungsi sebagai penerus kenabian. Betapa mulianya ya, betapa dan mengambil spesifikasi sebagai kaum intelektual atau kaum cendekiawan. Ini perlu diingat. Saya mengurut dari yang paling atas kemudian ke bawah dengan bawah. Yang pertama, prophetic mulia mahasiswa itu. Karena tidak semua orang kemudian mendapatkan satu kesempatan berada pada posisi ini. Kemudian yang kedua, bahwa mahasiswa menjadi representasi dari kaum intelektual atau kaum cendekiawan. Intelektual. Minimal ada ada 5 tugas penting dari intelektual atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Dr. Imam. Ilmu pengetahuan dan menemukannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menyiapkan diri sebagai SDM atau sumber daya manusia yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Bahwa sekarang orang-orang yang termasuk generasi X ya, yang lahir pada
Jadi banyak ketua-ketua partai sekarang itu dipegang oleh orang-orang yang berumur 40 ke atas. Itu yang generasi X. 70-an itu generasi X. Nah, kemudian mahasiswa saat ini adalah generasi milenial, Pak, karena lahirnya pasti di atas tahun 80. Siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet ke depan pada tahun sampai 2000 sekian, tahun 80-an ini. Kemudian yang ketiga, tugas mahasiswa itu atau cendekiawan, payung besar daripada mahasiswa itu adalah membangun keberdayaan bersama. Jadi oleh karena dia itu minoritas, mahasiswa itu minoritas, tidak semua menjadi mahasiswa, maka mahasiswa itu bertugas sebagai perekat sosial. Menjadi satu komunitas yang bisa merekatkan berbagai komponen bangsa yang serba majemuk. Nah, mahasiswa itu bisa mempersatukan atau cendekiawan itu bisa mempersatukan dari berbagai potensi bangsa. Diambil alih oleh golongan yang bukan cendekiawan. Kemudian yang keempat adalah melakukan perubahan sosial. Di mana ketika kita menghadapi era revolusi industri ini, maka akan menemukan satu konstruksi zaman sebelumnya. Konstruksi masyarakat yang ada pada masa sebelum era 40 ini pasti berbeda dengan era revolusi 40 ini. Nah, oleh karena itu maka ketika mahasiswa sebagai salah satu bagian daripada kaum cendekiawan dan kaum cendekiawan itu harus selalu melakukan perubahan sosial, maka tentu harus diperlukan atau dibutuhkan satu adaptasi baru. Bagaimana kemudian kita menghadapi masyarakat yang punya kecenderungan punya kecenderungan dan punya ciri khas era-era revolusi 4.0 itu. Kemudian melakukan aksi-aksi pendampingan sosial. Jadi bukan hanya melakukan perubahan sosial atau transformasi sosial, tapi juga melakukan pendampingan sosial. Nah, dari ini kemudian oleh beberapa ilmuwan sosiolog mengatakan bahwa mahasiswa itu tidak boleh berdiri di atas menara gading. Jadi mahasiswa itu tidak boleh berada di awang-awang. Yang dipelajari cuma konsep-konsep atau teori-teori atau ilmu. Tapi bagaimana kemudian dia mampu membumikan, mampu membawakan apa yang dia kuasai tentang konsep-konsep itu ke dalam dunia atau realitas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu maka kelima tugas pokok mahasiswa itu sangat berat sekali. Jadi tugas-tugas kecendekiawanan, maka minimal seorang mahasiswa harus paripurna, lengkap antara penguasaan teori, antara penguasaan konsep yang berkembang sedikit pesat dengan ilmu-ilmu sosial yang ilmu atau teori yang kita kuasai. Tidak cukup kemudian mahasiswa itu aktif di bangku kuliah saja, kemudian mempunyai yang tinggi, tapi kemudian dia tidak mempunyai satu keterampilan, basis skill untuk membumikan ilmu-ilmu itu. Nah, oleh karena itu maka seyogyanya mahasiswa itu tidak hanya aktif akademik, tapi juga aktif dalam dunia organisasi atau dunia, karena di dunia yang satu ini, pergerakan dan dunia organisasi itu menjadi ajang untuk latihan bagaimana kemudian apa yang kita kuasai di dunia akademik itu menjadi bisa praksis di lapangan. Tanpa itu kayaknya ya misalkan dia akan tercipta sebagai seorang cendekiawan, maka cendekiawan yang hanya otak-atik di lab saja, otak-atik di bangku kuliah saja.
masyarakatnya. Padahal tugas intelektual itu adalah bagaimana dia bisa bersahabat dengan masyarakat dan kemudian melakukan secara bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan. Karena kita melihat masyarakat itu kita temukan apa penyakitnya dan kemudian kita temukan apa solusinya, terutama terkait dengan relasi atau interaksi antara satu kekuatan dengan kekuatan tertentu di masyarakat. Nah, dengan kondisi seperti itu dan kemudian dengan kondisi masyarakat yang revolusi yang keempat ini, maka dibutuhkan skill, ilmu dan skill sekaligus. Dan ilmu-ilmu atau skill yang kita kuasai itu harus terintegrasikan dengan dunia IT atau dunia teknologi. Gambaran sederhananya begini. Kalau aktivis dulu itu mudah untuk menggalang massa. Mencari massa, dia punya keterampilan untuk menggalang atau mencari massa. Itu kalau menghadapi masyarakat yang bisa tatap muka, yang bisa untuk ketemu langsung. Nah, sekarang kita dihadapkan pada kondisi manusia itu nggak butuh atau nggak perlu tatap muka. Karena apa? Karena fungsi-fungsi tatap muka bisa diwakili oleh laptop misalnya. Nah, sekarang praktisnya adalah bagaimana Anda itu menjadi aktivis yang mampu untuk menggalang massa dan memobilisasi massa ini. Teori harus selesai, skill harus selesai, teknik-teknik untuk menggalang massa atau mobilisasi massa selesai. Tapi itu massa yang maya, massa yang virtual. Tentu kita sudah bisa merasakan menghadapi mahasiswa baru ketika maba atau PBAK itu dengan menggunakan sistem Zoominar atau pakai online. Nah, itu yang kenyataannya seperti itu. Kenyataan di mana revolusi industri itu mengurangi tatap muka atau mengurangi fungsi-fungsi fisik manusia dan kemudian dalam bentuk digitalisasi seperti sekarang ini. Satu sisi itu menimbulkan kemudahan-kemudahan, tapi sisi yang lain juga akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Misalkan bagaimana kita meyakinkan orang dan kita nggak ketemu langsung. Misalkan begini saja, saya menyampaikan materi di diskusi ini dan sampean melihat saya, mendengar saya, tapi nggak ketemu langsung, nggak bisa melihat ekspresi sepenuhnya, itu aja ada yang kurang. Ada sesuatu makna yang nggak sepenuhnya bisa saya sampaikan. Nah, bagaimana kemudian secara teknis saya bisa meyakinkan kepada Anda masalah tersendiri. Maka mahasiswa atau gerakan mahasiswa ke depan atau potret cendekiawan atau tidak cukup mahasiswa yang teorinya sudah selesai, kemudian kemampuan organisasi juga sudah selesai, tapi dibekali oleh kemampuan-kemampuan teknologi atau informasi. Teknologi informasi itu. Maka bagaimana dia akan menyampaikan atau ajakan-ajakan itu secara massal tapi tidak pernah ketemu sama orangnya. Kalau dulu mungkin bisa door to door. Satu tempat kemudian dikasih indoktrinasi. Tapi saat ini yang itu kemudian orang bisa zaman adalah virtualisasi, jadi kita ketemu di dunia maya, maka memang kita harus dituntut kreatif. Bagaimana kemudian kita bisa efektif dalam berkomunikasi massa, tapi secara virtual. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita mengaku sebagai aktivis gerakan atau aktivis organisasi mahasiswa, baik yang intra maupun ekstra, nggak cukup itu. Kemampuan untuk presentasi nggak cukup. Kemampuan untuk agitasi, ngajak orang itu nggak cukup. Tapi kemampuan yang harus disempurnakan dengan penguasaan IT misalkan. Bisa menarik orang untuk like atau mensubscribe apa yang dia mau sampaikan dengan di dunia virtual itu. Nah, itulah memang zamannya sudah seperti ini, zaman yang memang kita dituntut atau dihadapkan pada situasi yang
dipenuhi, diwarnai dengan teknologinya teknologi yang keempat, yang berbasis komputer dan smartphone. Bukan komputer. Kalau sekarang lebih jauh dari itu, lompatannya sudah luar biasa. Kemudian dipersempit menjadi smartphone. Jadi Anda mau berselancar ke dunia manapun, kecuali akhirat ya, dunia saja, dunia manapun Anda akan di smartphone itu. Anda akan bisa mengikuti acara apa saja, yang penting mau, dengan smartphone. Bayangkan sebenarnya di Jakarta, dengan di sini, melalui sebuah smartphone itu, melalui handphone itu. Anda sehari ikut seminar 10, bisa. Kalau sekarang, satu HP bisa ngeling 10 seminar, bisa. Nah, itu sesuatu yang nggak terbayangkan sebelumnya. Dan itu memang harus kita hadapi saat ini oleh mahasiswa. Maka Dema mahasiswa atau gerakan mahasiswa mencari format ulang. Bagaimana kemudian konsep-konsep gerakan itu lalu disandingkan atau diadaptasikan dengan dunia yang serba virtual dan digital ini. Maka pengurus Dema memang harus semuanya bisa IT, semuanya harus bisa menjadi tenaga desainer dan lain sebagainya. Tapi basic utamanya pasti teori harus dikuasai, teori-teori ilmu pengetahuan harus dikuasai, teori-teori kemampuan skill untuk melakukan mobilisasi massa juga harus dikuasai. Tapi itu kemudian dihadapkan kepada revolusi industri, tidak cukup, harus dilengkapi dengan kemampuan inovasi-inovasi untuk menyampaikan dan melakukan aksinya itu dengan menggunakan dunia virtual atau dunia digital. Maka teman-teman sekalian, saya sangat mengapresiasi bahwa ini perlu kita duduk bersama. Bagaimana kemudian agar gerakan kita yang sudah diindikasikan mati pasca reformasi itu, di mana kata para pengamat, mahasiswa itu di Indonesia mengalami masa emasnya ketika era reformasi 98. Pasca itu kemudian seolah-olah mahasiswa terminabobokkan. Mahasiswa banyak yang kembali ke kampus, back to kampus. Hanya murni akademik saja, hanya murni kuliah saja. Jadi mahasiswa sekarang itu kalau cepat kuliahnya selesai. 8 semester harus selesai. Kalau dulu 8 itu masih menjadi semester 1 sebetulnya untuk aktivis itu. Jadi minimal 12, 13 baru kemudian berpikir preskripsi. Karena apa? Karena merasa ada bagian daripada komunitas masyarakat yang belum terdampingi atau terhandle. Nah, kalau sekarang mahasiswa itu orientasinya apa? Orientasinya adalah selesai kuliah kemudian kerja. Padahal itu sangat individual sekali. Tadi itu, di mana pundak di atas pundaknya adalah satu beban untuk melakukan perubahan-perubahan sosial, untuk melakukan aksi-aksi pendampingan, begitu. Nah, ini hanya sebagai pengantar dan mungkin perlu kemudian di breakdown menjadi konsep-konsep yang sangat untuk mereformulasi atau memformat ulang gerakan mahasiswa atau gerakan organisasi mahasiswa yang adaptabel dengan revolusi 4.0 ini. Nah, oleh karena itu maka tidak selesai pada saat ini saja, tapi harus segera dirumuskan, dibincangkan. Nah, tapi yang penting ada beberapa rekomendasi dari saya bahwa prototipe atau tipe aktivis atau organisatoris mahasiswa itu minimal bisa mengkombinasikan atau bisa mengintegrasikan antara kemampuan politik, kemampuan konsepsional, kedua adalah kemampuan skill ilmu sosial, ilmu yang bagaimana dan kemudian bagaimana bisa menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan yang berbasis digital atau virtual. 3 hal itu yang kemudian harus kita kuasai, dan gerakan Dema atau Dema program-programnya harus fokus ke 3 arah. Kepada arah keilmuan, kepada arah gerakan, dan yang ketiga arah
teknologi informasi. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf karena agak telat, karena memang saya menyangka bahwa acaranya hari Selasa besok, ternyata hari ini. Demikian. Oke, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Nanti ini ada sesi pertanyaan. Kita membuka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Silakan kalau yang nanya, ini sudah ada. Monggo, dari yang lain, peserta mau bertanya silakan. Ya, pertanyaan. Monggo dari peserta yang mau bertanya silakan. Sudah jelas mungkin. Sudah jelas semua ya. Mana cukup? Cukup? Ya, kayaknya Kalau cukup, saya mau memberi tambahan aja ya, sebagai penutup gitu ya. Monggo. Sebagai catatan saya bahwa mahasiswa bagian dari sosial masyarakat secara umum ini 3 hal yang harus diperhatikan ya dari 5 perubahan yang tadi saya sampaikan, termasuk harus menguasai dunia online, kemudian siap berbisnis dengan modal atau hidup dengan modal seminim mungkin gitu kan, dan siap-siap menghadapi perubahan bangkrutnya pasar-pasar besar karena dunia online, karena masyarakat di era 4.0 menuju 5.0 ini memang sudah menjadi ramal, sudah menjadi keyakinan, jadi ramal dan yakin. Nah, menurut saya yang perlu ditegaskan pada mahasiswa ini ada 3 hal. The student is still social change. Bagaimana mahasiswa itu di era
4.0 seperti sekarang yang akan menuju ke era 5.0 itu harus selalu siap perubahan dan selalu punya peran penting, minimal peran pemikiran. Jadi keterlibatan pemikirannya itu tidak gagal, tidak ketinggalan. Itu yang pertama. Jadi memang tidak bisa mahasiswa cuek itu tidak bisa. Dalam konteks ini yang sukses adalah orang yang tidak pernah cuek ya, dalam kondisi apapun. Karena kondisi itu pasti akan mengalami perubahan. Sehingga yang pertama ya, the student is told to social change ini wajib. Jadi bagaimana mahasiswa itu peka terhadap perubahan dan mempunyai peran penting dalam setiap perubahan itu. Yang kedua, the student is told kontrol. Jadi bargaining, saya kira. Jadi kalau mahasiswa sudah nggak punya bargaining, ini repot. Mahasiswa kalau diremehkan itu problem. Karena dulu Soeharto tumbang itu karena bargaining mahasiswa, harus kita akui ya, antara lain itu. Dan yang terakhir adalah the student is told to social engineering. Jadi daya nalar kritis yang inovatif, gitu ya. Untuk selalu merekayasa, merancang masa depan. Otak-atik itu penting. Jadi mahasiswa itu harus selalu berpikir otak-atik mato. Berpikir merancang, ngotar-ngatur. Lek ngene, dampak ngene, kalau begitu kok sepertinya tidak baik. Negara seperti ini kok harus selalu banyak ide-ide kreatif. Sebagai seorang insinyur, peka, terutama kita ini kuliah di kampus Islam. Segera 3 hal itu ya. Jadi siap mendampingi perubahan, siap mengontrol perubahan, dan siap untuk melakukan rekayasa, melakukan teknik terobosan inovatif dalam setiap perubahan itu. Ya, 3 hal itu saya kira selaras lah. Kalau yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat itu kan artinya bari kita pergi makan 5 menit. Iyalah. Jadi 3 hal itu saya kira menjadi modal penting untuk kita semua. Jadi tidak hanya mahasiswa sih, pengusaha, dosen, semuanya kalau nggak punya modal itu, saya kira dia akan tergilas oleh perubahan, dia akan bangkrut meskipun dia diwarisi harta warisan dari orang tua sebesar apapun, dia tetap pasti, itu menurut teori 4.0 itu dia akan tergilas. Saya kira itu sebagai tambahan saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti kalau ada hal yang berlanjut kira perlu dikembangkan ya nanti bisa ketemu saya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena saya harus ada yang lain saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada enggak yang ditanyakan terkait 2 materi tadi? Kalau enggak ada yang tanya, saya sendiri yang akan bertanya. Mas Muhibin, saya pamit ke kelas dulu ya. Nah, begini Pak. Mas Muhibin, saya pamit undur diri. Oh, ngoten Pak. Nggih. Nggih Pak. Untuk mitra dialog, mungkin Pak Dr. Imam bisa ada jam 3. Terima kasih atas semuanya, Mas Moderator, semua pengurus Dema, makasih. Semoga bermanfaat. SMA Pak nanti. SMA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya Pak buat Pak Imam terkait juga mahasiswa di era sekarang ini bagaimana harus berperan atau menjadi aktivis di intra maupun ekstra dan juga selalu nyambi kerja lah bahasan gitu. Bagaimana tips-tips atau cara-cara semua itu bisa berjalan secara balance atau seimbang. Halo? Udah keluar? Oke, terima kasih untuk semua peserta dan partisipasinya. Untuk mengenai sertifikat nanti bisa mengisi linknya. Itu linknya diisi, nanti bisa japri atau jadi ke panitia biar nanti sertifikatnya bisa dikirimkan. Kami dari panitia acara dan saya selaku moderator mewakili teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya tatkala ada permasalahan apapun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita pada siang hari ini telah diselenggarakan dengan lancar, alhamdulillah. Mungkin ada kendala sedikit, yaitu oleh sinyal. Saya sebagai perwakilan atau ketua SEMA Fakultas Syariah Kudus mengucapkan selamat dan terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan dialog interaktif yang kita adakan. Dan jangan lupa untuk kedepannya SEMA akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih ada kegiatan yang sekolah nasional, yaitu dengan KPK Pusat, yaitu artinya saya mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.